Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Engkau sukacita kami. Engkau kekuatan kami. Engkau penolong setiap kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengucap syukur. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Penuhi setiap kami dengan sukacitamu. Penuhi setiap kami dengan kuasamu. Penuhi setiap kami dengan urapanmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya di dalam hadiratmu Engkau akan bekerja luar biasa atas setiap kami Tuhan. Engkau akan memulihkan. Engkau akan menopang setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap tinggikan Engkau. Haleluya. Kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kau sukacita setiap kami Tuhan. Kau kekuatan setiap kami. Terima kasih Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Amin. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Katakan sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Mari lebih lagi nyatakan hatiku bersuka. Hatiku bersuka. Yes, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaan. Hatiku bersuka memuji, jiwaku
sukacitamu, katakan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Mari lebih lagi nyatakan hatiku bersuka. Yes Lord, we worship you. Lama-lama sing dia, lama-lama sing. Jiwaku Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaan, mari katakan. sukacitaku hanya di dalam. Mari lebih lagi nyatakan apapun. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sembah Tuhan. Sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, Tuhan. Yesus, kami bermasmur bagimu, tinggikan namamu, sebab kebesaran-Mu Tuhan, sebab kekuatan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Lama-lama kami besarkan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus, Yesus, Yesus. Ini dia lama-lama kami masyurkan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Kebaikan-Mu dahsyat, kebaikan-Mu dahsyat Tuhan. Segala lama-lama segini lama-lama segala lama-lama segini lama-lama Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib, Kau besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Lama-lama segini lama-lama Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Yesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Ini kami hamba, ini kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sumber sukacita kami. Kami tidak mau larut dengan keadaan saat ini Tuhan, karena kami percaya sukacita yang sejati hanya Engkau Tuhan. Asalkan kami memiliki Engkau, itu sudah menjadi sukacita yang sejati atas setiap kami. Mari bangkit berdiri pagi hari ini. Mari bangkit berdiri. Mari dengan iman-Mu kalahkan persoalan-Mu pagi hari ini. Kalahkan masalahmu pagi hari ini. Mungkin belum ada jalan keluar pagi hari ini, tapi percaya Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sudah mati bagi engkau dan
Tidak ada satu hal yang mustahil bagi Dia. Dia akan memberikan kekuatan penuh buat engkau. Mari angkat setiap tanganmu pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari umat Tuhan saja, sebab Kau besar, perbuatanmu. Mari nyatakan pada Tuhan, sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ini pengagungan kami, ini hormat kami, sebab sungguh besar. Worship you. Mari bersama tinggikan nama Tuhan. Nyatakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. We worship you, Jesus. Tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi angkat suaramu, tinggikan Tuhan, nyatakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Nyatakan tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi katakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari nyatakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, katakan tiada seperti Beri kemuliaan dahsyat buat Allah kita. Nyatakan haleluya. Haleluya Jesus. Sebab Engkau Allah yang ajaib. Kami akan lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap terus tinggikan Tuhan bersama, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Sebab Yesus kita, Yesus yang ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib.
yakin pagi hari kita penuh dengan luapan sukacita, amin. Amin. Mungkin tidak bisa lepas masker, tapi boleh toleh kiri kanan. Kasih senyuman, kasih anggukan buat sebelah kiri kananmu. Haleluya, come on. Haleluya, Jesus. Yang mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Haleluya. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, Mulutku bersuara memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohku hari di sini. Aku bernyanyi memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohku hadir di sini. Haleluya, Yesus. Kami percaya rohmu hadir atas setiap kami pagi hari ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua. Buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Kami percaya. Ku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohku hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohku hadir di sini. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya, Jesus. Mari bertepuk tangan dan menari bagi Allah kita. Sebab wajah Daud menari bagi Dia, raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya pagi hari ini Roh Tuhan sudah hadir di tempat ini dan di hati kita masing-masing. Kita mau siap terima firman Tuhan pagi hari ini.
Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan teramat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku. Katakan, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Dan tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Ini yang kami imani, bahwa Engkau ada di setiap musim hidup kami. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku. Semua yang ku perlu, amen, Kau tahu. Amen. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Katakan, itu yang sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Mari katakan, Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Amin. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, Allah yang setia, Allah yang tak pernah sekali-kali pun tinggalkan setiap kami. Sungguh kami bersyukur buat hari ini, di mana sampai dengan hari ini kami masih boleh merasakan anugerah, keselamatan, kuasa Tuhan,
penyertaan, bahkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan, itu sungguh-sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai dengan hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, bahkan jamahan Tuhan sepanjang ibadah kami ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih beracara, bahkan bekerja di dalam kehidupan kami. Dan hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara atas setiap kami. Karena kami percaya hari ini bukan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, tapi firman-Mu Tuhan yang berbicara atas setiap kami. Dan kami yakin, kami percaya saat firman-Mu itu yang berbicara, kami pulang dari tempat ini, kami semuanya pasti dan sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersuka cita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Shalom, jemaat Bethlehem yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa kembali melayani saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya walaupun kita berjumpa secara online, saya berdoa kiranya anugerah, penyertaan Tuhan, pertolongan, bahkan kasih setia Tuhan selalu senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Dan hari ini di mana saat saya melakukan rekaman video ini, kita tahu bahwa hari ini kita semuanya sedang merayakan Chinese New Year. Jadi saya mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada setiap jemaat Tuhan yang merayakan hari Imlek ini. Saya mengucapkan Kongsi Fajai Wanse Ruyi. Dan saya percaya hari ini kita semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Dan tahun-tahun yang mendatang ini, di hari-hari ini kita semuanya akan melihat ada rencana Tuhan yang besar, bahkan anugerah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini saya menyiapkan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul, yaitu berjalan pada jalan Tuhan saat tiada jalan. Saya percaya saudara, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan sang pembuka jalan, the way maker itu yang akan membukakan jalan-jalan kita yang tertutup, jalan-jalan kita yang buntu, Tuhan akan buka di tahun 2023 ini. Tapi hari ini saya menyiapkan satu tema firman Tuhan yang saya percaya bahwa kita semuanya itu ingin dan mau untuk berjalan pada jalan Tuhan. Meskipun yang kita lihat dalam kehidupan kita ini, rasa-rasanya tiada jalan lagi yang harus kita jalani. Hari ini mari kita sama-sama membuka Alkitab yang kita punya di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang keempat. Mazmur 25 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada aku. Waktu kita melihat firman Tuhan ini, saudara, pemazmur itu sedang mengungkapkan, dia sedang menjelaskan satu rasa keinginan, rasa kerinduan, bahkan satu harapan. Agar apa? Agar ia itu hidup di dalam perjalanan yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Ia rindu untuk dia itu hidup di dalam jalannya Tuhan, berjalan pada jalannya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka dapat melihat ada berbagai macam hal besar, perkara-perkara besar yang Tuhan sedang akan kerjakan di dalam kehidupannya. Dan saya percaya hari ini berapa banyak setiap kita yang rindu dan ingin hidupnya itu berjalan bersama dengan Tuhan. Yang rindu hidupnya berjalan bersama Tuhan. Mari tulis di kolom live chat, saya rindu
hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi perjalanan kehidupan kita ini, seringkali kita itu merasa ketika kita itu berjalan dengan keadaan yang baik-baik saja, di sana kita bisa berkata, oh saya itu sedang berada di jalur yang benar, saya itu sedang berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tapi ketika kita itu mengalami hal di mana Tuhan izinkan kita di tengah-tengah persimpangan yang sukar, keadaan yang berat, lalu kemudian kita dapat berkata, kalau keadaan kita itu sedang tidak baik-baik saja. Lalu kita berkata sama Tuhan, oh kayaknya saya ini tidak sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saya ini sedang tidak berjalan di dalam kehendak Allah. Ini yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Tapi hari ini mari kita lihat satu kisah di dalam Alkitab. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-5. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Waktu kita baca ayat ini, saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, saya itu merasa heran, saya itu merasa bertanya-tanya, kenapa Tuhan itu bisa marah terhadap bangsa Israel, sampai Tuhan itu berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berada di tengah-tengah bangsa ini, maka aku akan membinasakan kamu. Ini kata Tuhan, saudara. Dan waktu saya lihat dan membaca ayat ini, saya merenungkan bahwa Allah itu sedang murka kepada bangsa Israel. Kita tahu waktu bangsa Israel itu di bawah kepemimpinan Musa, diizinkan Tuhan untuk keluar dari Mesir. Untuk apa? Supaya mereka itu dapat melihat tanah perjanjian, tanah di mana Tuhan akan memberikan kelimpahan, tanah yang penuh dengan madu dan susunya. Kita tahu waktu mereka itu dikejar oleh tentara Filistin. Lalu kemudian mereka itu sedang menghadapi situasi yang sukar, di mana mereka di depan melihat Laut Merah, di belakang mereka itu ada tentara Filistin yang akan menyerbu, membinasakan mereka semuanya. Kita tahu bahwa Tuhan itu membuat mujizat melalui Musa, Laut Merah itu terbelah dan mereka itu dapat menyeberangi Laut Merah itu dengan penuh kemenangan. Tapi saat itu, saudara, sejak dari Mesir sampai ke tanah Gosyen, bangsa Israel itu mengalami banyak hal yang spektakuler, banyak hal mujizat, pertolongan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi kenapa waktu bangsa Israel keluar dari tanah Gosyen, waktu Musa itu naik ke gunung Tuhan, Tuhan itu murka kepada bangsa Israel. Sampai Tuhan itu berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ibarat kata bahasa Jerman, saudara. Ini bangsa yang uangel aturane. Uangel untuk diatur, dikelola, di manajemen itu susah, saudara. Tapi waktu itu kita tahu Musa itu sedang mengalami hal yang sukar di dalam kehidupannya. Kalau kita membayangkan waktu itu kita sedang berada di dalam posisinya Musa, kita sedang berada di
posisi di mana kita itu memimpin bangsa yang wangel aturane ini saudara. Ini situasi yang gak mudah, situasi yang gak gampang. Tapi waktu itu saat Musa itu naik ke gunung Tuhan, dia minta Tuhan itu menunjukkan kehendaknya terjadi di dalam kehidupannya. Musa itu gak tahu saudara apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia kerjakan pada waktu itu. Tapi ketika Musa itu kembali melihat bangsa Israel, apa yang dilakukan Musa? Musa itu harus memisahkan siapa yang menyembah berhala dan siapa bangsa Israel yang masih menyembah Allah Israel. Kalau tidak, saudara, yang namanya penghukuman dari Tuhan itu akan datang dan akan membinasakan mereka semua. Kalau ini terjadi di tengah-tengah Musa, ini situasi yang sukar. Karena apa? Karena Musa itu harus memimpin bangsa yang tegar, tengkuk. Kita tahu waktu Musa itu dipilih sama Tuhan, dia itu meragukan dirinya. Apa aku bisa Tuhan? Apa aku sanggup untuk melewati ini semuanya? Tapi dari sini mari kita belajar saudara. Bagaimana caranya Musa itu untuk tetap berjalan pada jalan Tuhan saat dia itu menghadapi situasi yang tiada jalan. Hari ini mari kita belajar ada 3 hal yang dilakukan Musa pada waktu itu. Doa yang dinaikkan Musa supaya Musa itu tetap melihat jalan Tuhan dan dia itu tetap berjalan pada jalan Tuhan meskipun keadaan yang ia alami saat itu seakan-akan tiada jalan yang harus ia tempuh di dalam kehidupannya. Hari ini mari kita lihat yang pertama, doa yang seperti apa yang Musa panjatkan supaya ia berjalan di dalam jalannya Tuhan. Yang pertama, Musa itu minta Tuhan supaya Tuhan itu menunjukkan jalan yang harus ia jalani. Jadi sama hari ini saudara dengan kehidupan kita. Ketika kita itu menghadapi situasi seakan-akan itu jalan yang buntu, jalan yang sukar untuk kita jalani, kayaknya kita berada di persimpangan. Mari kita minta Tuhan supaya Tuhan itu menunjukkan jalan yang mana yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Hari ini mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Keluaran 33 ayat yang ke-12 firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah apa saudara, kiranya jalanmu kepada aku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Doa pertama saudara yang Musa naikkan kepada Tuhan, yaitu Musa itu minta Tuhan untuk menunjukkan jalan, di mana jalan yang harus ia jalani. Ketika Musa berdoa, Musa itu minta kiranya kasih karunia Tuhan itu masih berlaku atasku. Supaya apa? Supaya Musa itu sadar saudara, ketika dia itu mendapat kasih karunia Tuhan, dia itu mendapat kasihnya Tuhan di hadapan Tuhan itu. Musa itu berdoa supaya dia itu tetap berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel. Bahkan Musa itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan yang menentukan jalannya. Karena Musa berkata saudara, kalau kasih karuniamu
tidak berjalan bersama dengan aku, maka aku tidak mau berjalan. Artinya sama dengan kehidupan kita saat ini. Seringkali dalam hidup ini, kita itu diperhadapkan berbagai macam persimpangan. Mana yang harus kita pilih? Ketika kita milih jalan ke kiri, rasanya itu enggak ada lagi yang tersisa. Kita milih jalan yang ke kanan, rasanya itu enggak ada yang benar, saudara. Kita milih jalan ke depan, rasanya enggak bisa maju. Karena semua yang kita usahakan sudah mentok. Kita mundur ke belakang, enggak bisa juga. Karena semua sudah terlanjur kita lakukan. Seringkali dalam kehidupan ini kita menghadapi situasi yang sedemikian rupa. Di mana kita itu berada di dalam persimpangan. Kita mau jalan kemanapun, itu enggak bisa. Enggak ada progres. Enggak ada sesuatu yang mengubah kehidupan kita. Seperti halnya kata-kata bijak, saudara. Ini sama seperti buah simalakama. Kalau dimakan bapak mati, kalau tidak dimakan ibu yang mati. Jadi makan atau tidak dimakan, itu sama-sama salahnya. Sama-sama enggak benernya, saudara. Seringkali ini yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sudah enggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tuhan, aku sudah enggak tahu lagi apa yang harus aku perbuat dalam kehidupan ini. Mungkin saat ini kita diperhadapkan situasi yang sukar seperti ini. Mari kita belajar, saudara. Untuk kita itu tetap berjalan di jalannya Tuhan. Sehingga kita dapat melihat, meskipun itu tiada jalan, tapi Tuhan sang pembuka jalan itu yang akan menunjukkan jalannya di dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini caranya bagaimana? Kita itu harus berdoa, saudara, seperti Musa. Supaya apa? Supaya Tuhan itu memperlihatkan jalannya. Supaya kasih karunia Tuhan itu terus turun ke atas kita. Supaya apa? Supaya Tuhan itu masih terus berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi hidup doa kita ini, saudara, harus next level. Harus lebih lagi. Kita harus sungguh-sungguh lagi. Supaya Tuhan itu menunjukkan jalannya. Kemana kita harus melangkah. Kemana kita harus berbuat sesuatu supaya kita itu melihat ada kuasa Tuhan, pertolongan dan pemeliharaannya itu Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, doa seperti apa yang Musa panjatkan supaya ia itu tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Meskipun dia tidak melihat ada jalan yang harus ia jalani. Yang kedua, selain Musa itu berdoa, minta Tuhan tunjukkan jalannya. Yang kedua, Musa itu berdoa, minta Tuhan. Untuk apa? Membimbing perjalanan kehidupan kita. Membimbing perjalanan kehidupan kita yang panjang ini, saudara. Hari ini mari kita lihat di dalam Keluaran. Pasal yang ke-33. Ayat yang ke-14. Keluaran 33 ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Yang percaya katakan amin. Tuhan sendiri itu berkata, saudara, kepada Musa, bahwa apa? Bahwa Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kita tahu saat kita itu diperhadapkan situasi yang sukar di dalam kehidupan kita. Kita sedang berada di persimpangan. Yang namanya manusia, naluri manusia, ketika sudah kepepet, saudara, kadangkala manusia itu gak bisa mikir karena terlalu takut, terlalu gelisah, terlalu cemas,
khawatir, bahkan kita bingung dan depresi. Kadang kalau kita udah di dalam situasi yang sedemikian rupa, seringkali kita itu wis gak bisa mikir, saudara. Wis yang kelihatan di depan mata, kita ambil, kita jalani sedemikian rupa. Dan ini yang terjadi. Tapi hari ini, mari kita itu cari yang namanya bimbingan Tuhan. Kita cari yang namanya kehendak Tuhan. Kita cari yang namanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saya nggak tahu yang saudara semuanya alami hari-hari ini. Mungkin saudara ngalami hal yang nggak enak yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin Tuhan sedang buat sesuatu dalam hidup saudara supaya kita itu semakin punya iman yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Tapi satu hal, pesan Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini, saudara. Kita manusia itu seringkali bisa kalah. Tapi Tuhan itu tidak pernah kalah. Kita manusia seringkali itu bisa salah. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Kita manusia itu bisa gagal. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Kita tahu kita manusia bisa salah melangkah di dalam hidup ini. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Bahwa rencana Tuhan itu indah di atas kehidupan kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Artinya apa, saudara? Dalam kehidupan ini manusia bisa salah memilih. Kita memutuskan sesuatu bisa kalah. Kita memilih sesuatu bisa gagal. Tapi satu hal yang kita tahu, saudara, bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi sekalipun kita manusia bisa salah melangkah, kita manusia bisa gagal, bisa kalah di dalam keputusan kita, di dalam pertimbangan kita, di dalam pemikiran kita. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu enggak pernah gagal. Rencananya itu indah dan penuh harapan atas kehidupan kita. Jadi hari ini mari kita belajar saat kita menjalani kehidupan kita ini. Sekalipun kita melalui jalan yang sukar, jalan yang berkelok-kelok, jalan yang di luar dari apa yang kita maui, jalan yang di luar dari apa yang kita inginkan, jalan yang di luar dari apa yang kita rindukan dan doakan. Tapi hari ini mari kita belajar menerima semua jalan yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Dan di tengah perjalanan yang harus kita jalani ini, mari kita belajar, saudara, untuk minta Tuhan itu membimbing di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Saya itu ingat Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu apa? Siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau hari ini kita itu rindu berjalan bersama dengan Tuhan, mari kita itu andalkan Tuhan lebih lagi, saudara. Dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan. Maka di sana kita akan menemukan hikmat Tuhan yang baru. Jangan kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena manusia itu, saudara, kalau sudah terhimpit, mungkin kita itu kontrak, lalu kemudian kontrakan itu sudah habis. Lalu kemudian kita punya istri yang akan melahirkan. Kita bingung cari kemana-mana, nggak ada, saudara. Kita bingung ya apa caranya ini nyari rumah di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Lalu kita lihat rekening kayaknya saldo buat beli rumah itu nggak ada. Kadangkala manusia itu berupaya, saudara, untuk melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu berdasarkan kekuatan dan kemampuan.
Tapi satu hal yang perlu kita tahu, seringkali kita melihat hal-hal yang sukar seperti ini. Tapi ini adalah masa atau momen di mana Tuhan itu membimbing kita, menyatakan kemuliaannya, untuk melihat ada berkat besar yang Tuhan akan sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saudara, kita harus berkata sama Tuhan, Tuhan, aku perlu kekuatan-Mu, aku perlu campur tangan Tuhan, aku perlu kekuatan daripada Tuhan yang melampaui segala akal. Itu yang memampukan diriku ini supaya bisa melewati hal-hal yang sedemikian rupa. Jadi hari ini saudara, jangan kita itu andalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita belajar untuk andalkan Tuhan lebih lagi. Cari bimbingan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka saya percaya Tuhan akan membuka-buka semua jalan yang tertutup, jalan yang buntu, jalan-jalan yang kita doakan. Tuhan akan buka tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Itu yang kedua saudara. Sekarang yang terakhir. Doa seperti apa yang Musa doakan supaya ia itu berjalan pada jalan Tuhan dan melihat ada rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Yang terakhir, Musa itu minta supaya apa? Supaya Tuhan itu memperlihatkan kemuliaannya. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya apa? Kemuliaan-Mu kepadaku. Terakhir saudara, yang Musa doakan, yang Musa minta sama Tuhan. Musa itu minta supaya Tuhan itu menunjukkan kemuliaannya di dalam kehidupannya. Waktu Musa itu dalam kondisi yang terjepit saudara. Musa harus memilih dengan cepat, dengan benar, dengan tepat. Supaya jalan yang ia pilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu enggak mudah saudara. Tapi Musa itu rindu di dalam pemilihannya, di dalam pertimbangan kehidupannya. Musa itu rindu supaya apa? Supaya Tuhan itu memperlihatkan kemuliaannya. Saya itu jadi ingat saudara. Kenapa Musa itu kok minta sama Tuhan memperlihatkan kemuliaannya? Seringkali demikian saudara. Tuhan itu menyatakan dirinya, memperkenalkan pribadinya kepada kita semuanya. Melalui hal-hal yang demikian saudara. Karena justru seringkali kita itu mengenal pribadi Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Itu justru di dalam musim yang gak enak. Karena waktu kita itu ngadepi situasi yang penuh dengan tekanan. Di dalam kegelapan. Di sanalah adalah momen di mana Tuhan itu memperkenalkan pribadinya. Dia itu seorang pembawa terang di dalam kehidupan kita. Saat kita itu ngalami jalan yang buntu di dalam hidup ini. Kita enggak tahu harus kemana. Kita enggak tahu harus melakukan apa. Ini adalah momen saudara. Di mana Tuhan itu sedang memperkenalkan dirinya. Bahwa dia adalah seorang waymaker. Pembuka jalan-jalan yang tertutup di dalam kehidupan kita. Justru di dalam hidup ini saat kita ngalami yang namanya ketakutan. Saat kita ngalami kesukaran di dalam hidup ini. Justru di dalam momen ini Tuhan itu sedang memperkenalkan pribadinya. Mengenalkan dirinya sebagai sumber ketenangan di dalam kehidupan kita. Justru di dalam hidup ini ketika kita itu sadar bahwa kita sebagai manusia itu lemah. Kita terbatas. Tidak lebih daripada daging dan darah dalam kehidupan ini. Justru di saat inilah, saat kita tahu keterbatasan hidup kita, ini adalah momen di mana Tuhan itu sedang memperkenalkan dirinya. Bahwa dia itu adalah Tuhan yang tidak terbatas.
Kuasanya itu sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini adalah momen justru di dalam hal-hal yang seperti inilah Tuhan itu memperkenalkan dirinya bahwa akulah seorang Tuhan dan kuasanya itu sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun jalan kehidupan yang kita alami dalam hidup ini, mari kita belajar untuk tetap bersandar sama Tuhan. Bersandar sama kuasa Tuhan. Bersandar sama anugerah keselamatan. Bahkan kuasa Tuhan yang ajaib itu. Yang sanggup membukakan jalan-jalan yang tertutup di dalam kehidupan kita. Karena saya mau katakan hari ini saudara, Tuhan yang sama yang dahulu membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan yang sama yang dahulu memberkati Abraham. Tuhan yang sama yang dahulu mengurapi Daud, saudara. Hari ini adalah Tuhan yang sama yang berjalan bersama-sama dengan kita semuanya. Jadi hari ini apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, sekalipun itu berkelok-kelok, sekalipun itu penuh tantangan, sekalipun itu penuh kesukaran, sekalipun itu penuh dengan hal-hal yang di luar dari keinginan kita. Tapi hari ini mari kita belajar berdoa seperti Musa. Minta Tuhan untuk menunjukkan jalanmu. Minta Tuhan untuk membimbing jalan kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita belajar minta Tuhan supaya Tuhan itu terus memperlihatkan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pesan Tuhan hari ini untuk kita semuanya, supaya kita itu tetap berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita tidak melihat ada jalan di depan kita. Hari ini saya mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama satukan hati kita tundukkan kepala bersama, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya sekali lagi kami diingatkan oleh Tuhan untuk kami menjadi pribadi yang tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Meskipun kami tidak melihat ada jalan di depan kami tidak melihat ada jalan yang harus kami tempuh di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, dalam menjalani hidup ini bukanlah hal yang mudah. Tentu banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah, banyak hal yang di luar dari kemampuan kami. Tapi kami sadar, kami perlu kekuatan Tuhan yang baru. Kami perlu kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk menyerahkan semua kelemahan kami, semua keterbatasan kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Karena kami percaya saat kami menyerahkan semua kelemahan kami, di sanalah kuasa Tuhan itu bekerja. Bahkan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah firman yang sudah ditaburkan ini boleh menjadi benih yang tertanam kuat di dalam hati setiap kami. Bahkan berbuah lebat, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi rema, bahkan menjadi kekuatan di dalam hati setiap kami Tuhan. Menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin.